Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebagian gugatannya dikabulkan Mahkamah Konstitusi, sosok mahasiswa Almas jadi sorotan. Almas ternyata pengagum berat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Karena sopir lalai dalam berkendara dalam kondisi remblong, sejumlah rumah dan sepeda motor rusak parah ditabrak truk di Brebes. Gibran angkat bicara terkait putusan MK. Putusan MK disebutnya tidak hanya menguntungkan dirinya, tetapi juga kepala daerah lain yang berusia di bawah 40 tahun. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka angkat bicara terkait putusan MK yang memberikan karpet merah bagi dirinya untuk maju pada Pilpres 2024. Namun Gibran tidak memberikan jawaban yang jelas terkait sikap politiknya. Ia masih menunggu hasil pertemuan dengan DPP PDI Perjuangan pada hari Rabu ini. Meski jelas-jelas sebagai kader PDI Perjuangan, namun Wali Kota Solo Gibran Rakabuming tidak memberikan jawaban pasti terkait sikap politiknya pasca putusan MK. Gibran malahan mengatakan putusan MK tidak hanya menguntungkan dirinya, tetapi juga kepala daerah lain yang berusia di bawah 40 tahun. Gibran menegaskan sikap politik baru ditentukan usai bertemu dengan DPP PDI Perjuangan di Jakarta pada hari Rabu ini. Demikian sangat digencar apakah menerima pinangan untuk mendampingi Prabowo Subianto. Gibran lagi-lagi hanya menjawab menunggu konsultasi dengan DPP PDI Perjuangan. Gibran digadang-gadang akan menjadi cawapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Ganjalan usia sudah diatasi setelah MK memperbolehkan orang berusia di bawah 40 tahun namun memiliki pengawalan atau pengalaman sebagai kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota bisa menjadi capres atau cawapres. Putusan MK ini dibacakan Ketua MK Anwar Usman yang tak lain paman Gibran sendiri pada hari Senin siang. Ditawari dari bukan hanya saya. Kan kemarin dapat tawaran dari Pak Prabowo kan ganjalannya kan usia ya Mas. Sekarang kan sudah ada ganjalan. Nah, nanti gimana Mas? Pertemuan saya besok dengan para pimpinan partai PDI Perjuangan. Tapi kalau dari Mas Gibran sendiri ada niat untuk mendaftar nggak setelah yang pengalaman kepala daerah itu dikabulkan? Itu tadi sudah saya jawab. Juga dari pribadi Mas Ditunggu Gibran? dulu besok. Ini bukan masalah pribadi. Kita harus berkonsultasi dengan banyak orang. Untuk penilaian warga tentang perkembangan atau kemajuan Kota Solo ya saya kembalikan lagi ke warga yang menilaikan warga gitu ya. Kalau melihat peluang sekarang dan kondisi situasi terkini, peluang perubahan Jadi cawapres. perubahan konstelasi politik akan mengambil momentum itu untuk cawapres atau tetap akan wali kota dan gubernur? Saya santai saja ya. Jangan fokus ke saya saja, itu loh tadi saya sebutkan bupati, wali kota banyak banget yang apa? Dari Mas Gibrannya sendiri? Saya santai, saya masih harus menyelesaikan kerjaan yang ada di sini. Hubungan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dengan partainya PDI Perjuangan terus memanas. Terakhir Gibran absen pada acara peresmian kantor DPC PDI Perjuangan Solo yang ikut dihadiri Ketua Umum Megawati Soekarno Putri secara virtual. Padahal Gibran telah diundang namun memilih mengikuti acara PT Kereta Api Indonesia. Peresmian kantor DPC PDI Perjuangan Solo berlangsung saat Mahkamah Konstitusi membacakan putusan terkait batas usia Capres dan Cawapres Senin siang. Ketua Umum Megawati Soekarno Putri meresmikannya secara virtual didampingi Sekjen Hasto Kristianto. Seluruh jajaran DPC PDI Perjuangan Solo ikut hadir di kantor DPC PDI Perjuangan Brengosan di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Solo. Namun Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kader tidak hadir.
Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, FX Hadi Rudiatmo mengatakan seluruh kader telah diundang, termasuk Gibran Raka Buming Raka. Sudah menjadi kader PDI Perjuangan itu jadilah kader militan, bukan kader loyalis. Kalau militan itu tidak diberi apa-apa ya tetap PDI Perjuangan, untuk berjuang untuk meraih sebuah kemenangan. Bukan ditujukan untuk oh Mbak, Ibu tidak pernah mau menyindir-nyindir. Pesan itu dari setiap rapat disampaikan. Kalau sudah masuk PDI Perjuangan, jangan melirik ke kiri ke kanan. Ya kita lurus, tegak lurusnya dengan ketua umum. Kalau Solo, tegak lurusnya tetap dengan ketua umum. Terkait dengan keputusan MK sendiri, apakah ada korelasinya terkait dengan tegak lurusnya? Saya selalu berpikir positif loh Mas. Keputusan apapun yang namanya keputusan hukum, kader-kader PDI Perjuangan hukumnya wajib menghormati dan menghargai. Pak Gibran nggak hadir apa-apa? Belum tahu saya, namun diundang kok. Diundang ya Pak ya? Diundang. Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakoso yang ikut hadir menjelaskan Gibran tidak hadir karena bertemu dengan Direktur Jenderal PT Kereta Api Indonesia membahas proyek pembangunan rel kereta api di Kota Solo. Karena ada Direktur Kereta Api yang hadir dari kantor ke Kota Surakarta, ada beberapa hal yang dimohon oleh pemerintah Kota Surakarta untuk beberapa proyek yang ada di Surakarta. Ya, jadi kehadirannya bukan masalah politik atau masalah MK, tapi lebih pada pekerjaan rutin beliau sebagai kader partai tapi wali kota Surakarta. Jadi secara resmi dia menyampaikan lewat WA, diterima Mas Heri Suraku, dan ini jawaban yang harus kami sampaikan kepada media supaya tidak ada pertanyaan lagi. Pasca peresmian kantor DPC PDI Perjuangan tanpa kehadiran Gibran, ketok palu Mahkamah Konstitusi memberikan jalan mulus bagi Gibran untuk ikut dalam kontestasi Pilpres tahun 2024. MK mengabulkan sebagian gugatan mahasiswa program jurusan hukum Universitas Surakarta, Almas Saki Biru. Dalam amar putusan MK, orang yang belum berusia 40 tahun bisa menjadi capres atau cawapres selama berpengalaman pernah atau sedang menjadi kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota. Dengan demikian, Gibran yang digadang-gadang akan digandeng Prabowo Subianto sebagai cawapres bisa memenuhi syarat tersebut. Almas diketahui dari permohonannya merupakan pengagum berat Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka karena berbagai capaian selama menjadi Wali Kota Solo. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Ratusan warga Sukoharjo berburu ikan di aliran Dam Colo yang akan ditutup. Menjadi tradisi tahunan saat penutupan mereka terjun ke aliran sungai untuk menangkap ikan. Inilah suasana sekitar Bendungan Colo, Desa Nguter, Sukoharjo, Senin pagi. Dipenuhi warga setempat hingga warga luar Sukoharjo, mereka datang ke aliran sungai untuk menangkap ikan. Untuk menangkap ikan, warga biasanya menggunakan jala, strom, dan jaring kecil. Berburu ikan saat penutupan Dam Colo sudah menjadi tradisi tahunan setiap bulan Oktober. Setiap tahun agenda bulan Oktober selalu datang ke sini, Pak. Ini gimana tadi? Dapat banyak atau? Ya, lumayan, 10 kilo. Ikan apa aja Pak yang didapat? Kalau di sini sebagian besar tawes, Mas. Kalau pas tutupan gini memang selalu banyak ikan, Mas. Jadi banyak lebih mudah dicari daripada hari-hari biasa. Penutupan Dam Colo dilakukan sebagai upaya pemeliharaan bendungan Dam Colo, terlebih evaluasi waduk yang terus menurun, sehingga saluran irigasi Dam Colo harus ditutup. Hal ini disambut antusias warga karena bisa mencari ikan di sekitar aliran Dam Colo. Jadi memang dampak dari penutupan saluran irigasi ini kan kita mengalirkan air dari sungai utama ke hilir, sehingga terjadi penurunan elevasi muka air dan banyak ikan yang ditangkap warga ya. Ini memang semacam
rakyat gitu ya. Ramainya warga yang datang membuat petugas SAR dan Polsek Muter berpatroli memperhatikan keselamatan warga saat berburu ikan. Heri Prasetyo melaporkan dari Sukoharjo. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.